Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang pada kesempatan malam ini masih memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan Ramadan tahun 1444. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya siapa yang merasa gembira, merasa senang, merasa bersukaria dengan masuknya bulan Ramadan, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Sekarang kita umat Islam, dari yang tua sampai yang kecil, dari yang laki-laki sampai yang perempuan, dari jauh-jauh hari melalui proses nisfu Sya'ban dan seterusnya, ini kita sudah diajak oleh para ulama kita untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk bisa menjadikan hati kita, jiwa kita ini senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Sehingga proses-proses itulah yang kemudian menjadikan kita semuanya dijamin oleh baginda Rasul bisa masuk surganya Allah. Bagaimana tidak masuk surga orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan? Sementara Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang sudah dipastikan bahwasanya turunnya Al-Quran dalam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, yang satu malam itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, ada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan tidak masuk surga? Sementara malam turunnya Al-Quran adalah Lailatun Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, bahwa sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Dan para ulama hampir semuanya sepakat 99% bahwa Lailatul Qadar, bahwa Lailatun Mubarakah, bahwa Lailatul Nuzulil Quran, malam turunnya Al-Quran itu ada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana tidak masuk surga orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan? Kita ini malam ini sudah memasuki bulan Ramadan, malam pertama. Bagaimana tidak masuk surga? Sementara bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan.
Karena Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan keimanan, dosa-dosanya diampuni. Yang telah lalu dosa-dosanya diampuni. Di dalam riwayat hadis yang lainnya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat malam, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan bersilaturahmi, dengan berjamaah, dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Jadi kita datang ke masjid aja ini, Pak, dalam rangka qoma Ramadana, qiyamul laili Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan ini sudah diampuni dosa kita oleh Allah. Apalagi anak-anak kecil yang enggak punya dosa ini. Diampuni dosanya, rembet ampunannya Allah nanti kepada orang tuanya. Bagaimana tidak masuk surga orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan? Sementara bulan Ramadan adalah sahrul rahmah, bulan kucuran rahmatnya Allah akan turun kepada kita. Oleh karenanya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita sambut bulan Ramadan ini, dan kita adalah menjadi bagian daripada hamba Allah, umat Islam yang sungguh sangat beruntung ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini, dan ini menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita, insya Allah, mentakdirkan kita menjadi penghuni surga, calon penghuni surga. Sehingga kita semuanya haruslah merasa gembira. Dengan kesusahan apapun, masuknya bulan Ramadan kita sambut dengan gembira, dengan hati yang senang. Sehingga ibu-ibu mulai nanti malam sudah mulai mempersiapkan makan sahur. Sudah mulai kita yang biasanya jam 3 belum nyala lampunya, sudah mulai nyala lampunya. Jam 3 yang rumahnya umat Islam belum terdengar bunyi-bunyi piring dan sendok, nanti malam sudah mulai terdengar. Rumahnya umat Islam yang jam 3 mungkin selama ini kita malas, kita masih tidur, kita akan diringankan oleh Allah. Rahmat Allah akan turun sehingga kita ringan bangun untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ini yang saya ingatkan, kalau sudah sholat tarawih di masjid, ditambah sholat witir, tidak ada larangan satupun dari para ulama, dari para sahabat Nabi, bahkan dari baginda Rasulullah SAW untuk kita nanti malam bangun melaksanakan sholat tahajud. Tidak ada larangan. Enggak apa-apa. Loh Pak, kalau sudah sholat witir gimana? Ya enggak apa-apa. Witir itu artinya apa? Artinya apa? Ganjil. Yang penting sholat kita setelah sholat witir itu jangan sholat witir lagi, jangan sholat ganjil lagi. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Lupa, saya pengen mengakhiri sholat saya itu dengan sholat witir, gimana? Ada 2 cara. Yang pertama, jangan ikut sholat witir di masjid, ya. Yang kedua, Pak, saya pengen sholat witir di masjid. Ya ikut sholat witir di masjid, nanti malam bangun sholat 1 rakaat dulu. Untuk membatalkan ganjilnya. Kemudian sholat 2 rakaat, diakhiri dengan sholat witir.
khawatir. Karena tujuan baginda Rasul itu hanya ingin umatnya ini mengakhiri segala sesuatu itu dengan ganjil. Sholat fardu berakhir dengan ganjil. Sholat sunnah juga kalau bisa diakhiri dengan ganjil. Makanya baginda Rasul bersabda, ij'alu akhira sholatikum witron. Jadikanlah akhir sholatmu semuanya itu ganjil. Paham ya? Jadi jangan nggak boleh sholat lagi, nggak ada yang larang. Justru yang akan lebih bagus kalau kita malam sebelum sahur melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Karena sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, pas habis sholat isya ini memang tradisinya Umar bin Khattab. Nah kalau nggak gini ngikutin Kanjeng Nabi, ya ngikutin sholatnya Nabi Muhammad, ngikutin sholatnya sahabat Nabi pada masa Abu Bakar Siddiq, sholatnya jam 2 malam. Kira-kira Masjid Nurul Ikhwan ngadain sholat tarawih jam 2 malam, ono sing sholat enggak? Makanya Khalifah Umar bin Khattab menetapkan, udah habis sholat isya langsung sholat malam. Yang kemudian dengan tarawih. Zaman Nabi enggak ada tarawih, zaman Abu Bakar enggak ada tarawih. Duh kok muncul nama tarawih? Ya waktu ngumpul sholat zaman Umar itu yang dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, iman pertama sholat tarawih itu karena sumuk, ya kan? Karena dulu di sana nggak ada AC, kalau Nurul Ikhwan ada AC. Sumuk sehingga orang itu banyak yang kipas-kipas sambil mengatakan rawih. Rawaha yurawihu tarwihan. Rawih itu santai. Ya. Santai. Sehingga sholat tarawih itu nggak usah kupu-kupu, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama anak-anak bubar. Kalau buru-buru juga nggak khusyuk. Ya, itu mudah-mudahan kita semuanya adalah menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah pada malam yang pertama ini dan akan disambut dengan malam-malam selanjutnya. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.